siang teman-teman semuanya. Siap. Oke teman-teman, terima kasih atas responnya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Jonathan Brian Christian. Aku merupakan mahasiswa dari UMN, jurusan Strategi Communication angkatan 2022. Hadirnya aku di sini bukan hanya sebagai liburan, tapi untuk melakukan pemaparan. Yang dimana pada pemaparan kali ini aku akan membawa topik yang berjudul rokok yang mengancam keberlangsungan berkemudian. Di dalam topik ini terdapat 3 subtopik yang jadi poin penekanan aku. Pertama, aku akan membahas tentang kandungan rokok. Kedua, penyakit yang timbulkan dari rokok. Dan tiga, cara efektif untuk berhenti merokok. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik lebih mendalam, aku izin bertanya kepada teman-teman. Teman-teman di sini tahu nggak berapa jumlah perokok aktif di Indonesia pada tahun 2003? Nggak ada yang tahu? Oke teman-teman. Jadi menurut World of Statistics, 70,5% dari jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2003 merupakan perokok aktif. Ini jumlah yang fantastis bukan teman-teman? Tapi nahasnya teman-teman, para pemuda saat ini yang merokok hanya mengikuti faktor pergaulan tanpa melihat dari kandungan yang berbahaya. Maka dari itu kita akan masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu kandungan dalam rokok. Yang pertama aku akan bahas adalah tentang nikotin. Aku yakin banget di sini teman-teman pernah mendengar tentang nikotin. Nikotin sendiri merupakan kandungan yang paling banyak dikenal oleh orang. Nikotin merupakan zat adiktif yang membuat kecanduan para perokok. Teman-teman di sini masih pernah melihat perokok yang ngomong, asem nih gue pengen rokok. Nah itu merupakan dampak dari zat adiktifnya teman-teman. Selain itu, nikotin ini juga dapat meningkatkan tekanan darah, yang dimana ini juga dapat berbahaya bagi tubuh teman-teman. Lalu kedua, aku akan bahas kandungan yang bersifat karsogenik, yaitu tar. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menghisap satu batang rokok, kandungan tar itu akan mengendap di paru-paru, yang dimana ini akan menyebabkan saluran pernafasan teman-teman itu terhambat dan juga menyebabkan adanya penyakit paru-paru teman-teman. Lalu masuk ke dalam topik yang masuk ke dalam kandungan terakhir, yaitu karbon monoksida teman-teman. Karbon monoksida merupakan gas beracun di dalam rokok namun tidak berbau. Yang dimana karbon monoksida ini beracun karena ketika teman-teman menghirup karbon monoksida itu partikel dalam darah yang di tubuh teman-teman itu akan lebih menyerap kepada karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Jadi gak heran kalau teman-teman menghirup karbon monoksida, teman-teman akan merasa pusing dan lemas. Lalu dari ketiga kandungan yang sudah aku sebutkan, tentunya ada penyakit yang timbulkan. Pertama, aku akan bahas tentang serangan jantung. Sebelumnya aku pernah menyebutkan kalau kandungan nikotin itu akan menyebabkan tingkatan darah itu lebih tinggi, yang dimana ini akan beresiko pada serangan jantung pada perokok. Lalu tak hanya itu, karbon monoksida juga akan menyebabkan saluran pernafasan itu juga jadi rusak, yang dimana juga akan menyebabkan pada serangan jantung. Dan ketika teman-teman terkena serangan jantung, yang teman-teman akan rasakan adalah sesak nafas dan beresiko kematian teman-teman. Lalu masuk ke dalam penyakit yang kedua, yaitu stroke. Jadi teman-teman, karbon monoksida itu nggak hanya menyebabkan serangan jantung, tapi juga menyebabkan pada stroke. Yang dimana karbon monoksida ini dapat terjadi penyumbatan di dalam otak. Dan stroke ini ada dua jenis teman-teman. Ada yang disebabkan karena penyumbatan, ada juga disebabkan karena pecahan pembuluh darah. Lalu masuk ke dalam penyakit yang terakhir, yaitu kanker paru-paru. Jadi teman-teman, kanker paru-paru itu menurut CDC 70,5% dari jumlah kematian di Indonesia yang disebabkan karena kanker paru-paru itu disebabkan karena kebiasaan merokok. Yang dimana ini juga jumlah yang fantastis teman-teman. Jadi kenapa sih rokok bisa menyebabkan kanker paru-paru? Karena kandungan kimia di dalam rokok itu dapat menyebabkan sel paru-paru rusak dan menyebabkan sel kanker itu meningkat teman-teman. Jadi sedikit cerita tentang kanker paru-paru teman-teman. Aku baru saja kehilangan om aku. Om aku merupakan mengidap kanker paru-paru tidak lain disebabkan karena kebiasaannya merokok. Dan ini menjadi dorongan aku untuk bisa berbagi kepada teman-teman tentang pengalaman dan pengetahuan aku tentang rokok untuk menjadikan lingkungan aku jadi lebih baik. Maka dari itu kita akan masuk ke dalam cara yang terakhir, yaitu cara efektif untuk berhenti merokok. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah meminta dukungan kepada keluarga. Kenapa? Karena keluarga merupakan tempat untuk teman-teman dapat merasakan kehormatan dan rasa kasih sayang. Di mana kedua hal ini itu akan menjadi dorongan motivasi bagi teman-teman untuk berhenti merokok. Selain itu, dukungan keluarga juga merupakan sumber emosional terdekat, yang dimana hal itu juga memotivasi teman-teman untuk meredakan stres dan meredakan rasa cemas. Selain itu, yang kedua adalah rajin berolahraga. Kenapa rajin berolahraga? Karena rajin berolahraga selain sehat untuk tubuh, rajin berolahraga juga dapat menghilangkan stres juga teman-teman. Lalu rajin berolahraga juga dapat pokoknya teman-teman dapat teralihkan ketika teman-teman mau mencoba berhenti merokok, tapi teman-teman akhirnya mencoba untuk olahraga itu. Lalu masuk ke dalam cara yang terakhir, ketika teman-teman merasa dua cara itu nggak efektif, yang teman-teman harus lakukan adalah menghubungi layanan berhenti merokok. Kenapa? Layanan berhenti merokok sendiri merupakan layanan yang diberi pemerintah untuk para penduduk berhenti merokok, yang dimana layanan berhenti merokok ini terdapat dua akomodasi. Yang pertama, teman-teman akan diakomodasi dengan pendidikan yang berbahaya dari rokok itu, dan kedua adalah
konseling dengan psikolog yang profesional. Nah, jadi teman-teman mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman. Sebelumnya aku juga mau terima kasih kepada teman-teman sudah menghadirkan waktu dan menyempatkan untuk mendengarkan dari awal hingga akhir. Aku juga ingin maaf apabila terdapat kesalahan kata. Aku dari seminar ini aku juga berharap teman-teman gak cuma aware dari bahaya rokok itu, tapi teman-teman bisa menjadi dampak yang baik terhadap lingkungan dengan saling mengingatkan untuk berhenti merokok. Aku Jonathan Ryan, sekian.